apa belum sih? Dari pagi dia udah berangkat. Terus kemana tuh anak? Kita ngobrol di dalam aja. Udah, nanti aku ceritain ya. Oke. Tapi Udah, kesel santai lah, aja Dik. dulu. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Itu mobil Bu Arsi tuh. Yeay, Bu Arsi datang, Bu Arsi datang. Asik, Bu Arsi datang. Yuk kita sambut yuk. Ayo. Ayo. Kemarin Di penjara mana ya? di Polsek Karajati, Jakarta Barat. Maaf, ada apa ya Pak, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih ya. Makasih ya. Sama-sama. Sayang, Polsek Karajati, Jakarta Barat itu kan tempat Rani dan Renata ditahan. Entah kenapa saya yakin Tatum ini datang ke rumah kita bukan tanpa alasan. Melainkan dia disuruh oleh Renata serta Rani. Mbak Titin, hari ini saya sudah mulai bekerja di sini. Begitu kata Bu Arsi semalam. Iya, sebelum berangkat ke TPA, Bu Arsi juga udah pesen suruh saya kasih tahu tugasnya Mbak Tatum. Wait a minute. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Yon. Pak Yon, Mbak Tatum udah datang. Udah Bu, ini lagi saya dan Titin lagi ngasih pengarahan sama Mbak Tatum. Jangan dulu, Pak Yon. Maksudnya gimana Bu ya? Saya dan suami saya mau membatalkan Mbak Tatum untuk kerja di rumah. Kenapa ya Bu? Pak Yon, nanti saya jelasin. Pokoknya sekarang Pak Yon tolak dulu Mbak Tatum dengan cara yang halus supaya dia nggak tersinggung. Ya tapi kan... Udah Pak, pokoknya Pak Yon harus ikutin perintah saya dan suami. Oh siap. Makasih ya Pak. Sayang, maafin aku ya semalam aku ceroboh main terima-terima aja. It's okay. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Supaya lain kali kita lebih hati-hati. Kalau aja kamu nggak ngajakin aku untuk selidikin siapa sebenarnya Mbak Tatum itu, mungkin kita udah kecolongan. Astagfirullahaladzim. Ya, paling Mbak Tatum kerjanya bagian luar aja ya. Kolam renang, taman, sama... Tahan dulu Tin. Tahan dulu. Maaf ya Mbak Tatum. Tadi saya dapat telepon dari Bu Arsi, katanya Mbak Tatum jangan kerja dulu di sini. Loh, kenapa? Mana saya tahu kenapa. Pokoknya itu perintah dari Bu Arsi. Masa saya tolak perintah majikan sih? Terus kapan saya mulai kerjanya? Besok. Maksudnya jadi Mbak Tatum silakan cari kerjaan di tempat lain. Kalau gitu, saya harus ketemu Ibu Arsi langsung. Saya harus bicara sama Ibu Arsi. Oh, maaf Mbak Tatum. Bu Arsi lagi ngajar di TPA. Di TPA? Gue tahu itu di mana. Deket sama rumah gue. Rani udah ngasih tahu. Tapi kenapa bisa tiba-tiba dibatalin sih, Pak? Ya saya nggak tahu. Pokoknya itu amanah dari Bu Arsi sebagai majikan saya. Saya nggak bisa nolak perintah dari Bu Arsi.
Ternyata benar apa kata Rani. Arsi munafik. Kemarin dia cuma pura-pura baik sama gue. Sekarang ketahuan watak aslinya yang jelek. Gue nggak punya pilihan. Terpaksa gue harus jalani misi yang dikasih Rani. Supaya gue dapet duit untuk bayar kontrakan dan sekolah anak gue. Sum, mulai sekarang kerjaan kita itu jadi tambah banyak nantinya. Pasti kita harus lebih rajin lagi, Sum. Bentar lagi Nyonya Hanum datang. Rumah tuh nggak boleh ada yang kotor sedikit pun. Apalagi rumah berantakan. Nggak suka Nyonya Hanum tuh. Pajam aja sampai beresin gudang, masuk angin, nih habis suaranya. Iya Pak Jamal, aduh suasana rumah bisa jadi nggak nyaman ini. Secara Nyonya Hanum itu ribet, bawel, cerewet, udah itu banyak ngaturnya lagi. Malah petaka buat kita. Iya, Nyonya Hanum tuh orangnya tuh cerewet. Ini nggak boleh, ini diatur, ini nggak boleh. Kalau Pak Jamal punya istri kayak Nyonya Hanum, 3 bulan setruk. Kita kok sini aja kok. Ini kopernya, Bu. Iya Pak Jamal, kita bakal nggak bisa tidur nyenyak. Karena sewaktu-waktu Nyonya Hanum bakal bangunin kita tengah malam. Menyuruh kita ikutin perintahnya tanpa kompromi. Gimana kita mau tidur nyenyak, Sum? Kerja kita tuh non-stop pasti. Pasti kita kerja rodi tuh kayak zaman Belanda tuh. Aduh, pusing. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ini harus bersih, ini harus... Nice. Bagus sekali. Kalian ngomongin saya ya. Dibilangin kayak feodal, company. Oh, Nyonya, kita tuh barusan lagi ngobrolin ART sebelah. Ya, Sum ya. Iya. Benar kok Nyonya. Udah jelas-jelas saya dengar kalian sebut Hanum. Masih mungkir lagi. Enggak Nyonya, beneran ART di sebelah itu namanya Hanum. Sumi nggak bohong sama Pak Jamal. Iya benar Nyonya. Di sebelah tuh ART namanya Hanum. Lebih kurang ajar lagi kalian. Sama-samain saya sama ART. Lagian mana ada si ART dipanggil Nyonya? Kebangetan kalian, pengajar. Kalau salah itu minta maaf, bukannya diem aja. Maaf. Maaf apa? Maaf, Nyonya. Nyonya ya, paham ya? Kalian kayaknya udah keenakan kerja di sini kayaknya ya. Hah? Berleha-leha ya, males-malesan kayaknya ya. Kanum, Andi, ini beneran Kanum? siapa lagi? Astaga, apa kabar sayang? Sehat kok, nama cantik aja sih. Kenapa nggak ngabarin aku? Aku kan bisa jemput, Kak. Kayak nggak tahu kakak aja, mana pernah aku bilang. Always full of surprise. Datang ke sini juga dapat surprise dari mereka berdua ini. Diomongin jelek kok, digosipin. Berani-beraninya nggak sih? Nggak usah jalan kayak kepiting. Itu koper, diambil. Iya saya mau... Belum selesai tugasnya. Koper ambil, kamar siapin. Siap Nyonya. Saya mau ngambil... Belum selesai tugasnya. Saya nggak mau lihat ada debu sedikit pun. Nyamuk, cicak, apalagi kecoa. Ya, paham? Paham Nyonya. Kenapa masih di sini? Ayo ambil kopernya. Pak Jamal juga mau ngambil koper tapi lewat sana tadinya. Bukan. Nyonya. Iya Nyonya, Sumi juga mau beres-beres dulu ya Nyonya. Astaga, kamu juga sih manjain, ngelunjak kan akhirnya. Kak, mereka itu yang ngelayanin saya, nemenin saya setiap hari. Raja sama Arsy udah pindah ke rumahnya. Terus Iqbal anak kakak sibuk sama rumah sakit dan klinik. Itu dia. Kakak juga tadi sempat mampir ke kliniknya Iqbal. Iqbal nggak ada. Udah berangkat apa belum sih? Dari pagi dia udah berangkat. Terus kemana tuh anak? Kita ngobrol di dalam aja, udah. Nanti aku ceritain ya, oke. Tapi Udah, kesel santai Andi. aja dulu. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Itu mobil Bu Arsy tuh. Yeay, Bu Arsy datang.
Ayo.